الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين. اللهم انفعنا warfa'na wa barikna bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, yang senantiasa menganugerahkan nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat yang tidak bisa kita kalkulasi, baik itu yang bisa kita rasakan langsung maupun yang tidak bisa kita rasakan langsung. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, di antara sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan, pekerjaan, amalan yang selalu dilakukan oleh Rasul di setiap subuh Jumat adalah membaca surat As-Sajdah. Dalam riwayatnya dibaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Tapi memang kebiasaan kita itu membacanya 2 rakaat dalam satu surat As-Sajdah. Bahkan di Masjid Raya pun sampai sekarang 1 surat, tidak kita tambah dengan Al-Insan karena faktor lama dan kesiapan. Jemaah saya muliakan, ada 15 tempat di mana kita disunnahkan untuk melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah. Ada 15 tempat, bukan 1 tempat. Satu di antaranya di surat As-Sajdah. Yang pertama di akhir surat Al-A'raf, itu
ayat sajadah pertama. Ayat sajadah terakhir dalam surat Al-Alaq, akhir surat Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi ada 15 yang ketika kita melewatinya, membacanya, mentilawahkannya, kita disunahkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Kalau kita bacanya dalam solat, maka kita sujud sajadah. Kalau kita bacanya di luar solat, maka kita sujud. Makanya bisa disebut dengan sujud tilawah. Kita sujud karena kita baca dalam tatkala kita membacanya, bisa disebut juga dengan sujud sajadah. Jadi dibaca ketika dalam solat kita sujud, maupun di luar solat. Nah, jemaah saya muliakan, di antara fadilah sujud sajadah ini, yang pertama tadi, kita menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan setiap ada ayat sajadah, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud. Walaupun secara hukum imam madhab yang 4 berpendapat bahwa sujud sajadah itu hukumnya sunnah, tidak wajib, kecuali Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mewajibkan sujud sajadah. Sedangkan 3 madhab lagi, Maliki, Syafi'i, Hambali, membuat ataupun mengatakan bahwasanya as-sajadah ini atau ayat sajadah atau hukum sujud tilawah atau sujud sajadah hukumnya sunnah. Yang kedua, jemaah saya muliakan, sajadah itu atau sujud itu adalah simbol ketundukan, kepasrahan. Makanya dalam 15 ayat tentang sujud, dalam 15 tempat itu mengindikasikan ataupun menyebutkan kata-kata sujud. Seperti tadi, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Di 15 tempat itu ada kata sujud. Dan syaitan ketika kita sujud, dia lari tunggang langgang dalam riwayat, sambil mengatakan, celaka aku diperintahkan untuk sujud tapi aku tidak mau sujud, sedangkan anak Adam diperintahkan untuk sujud, mereka sujud. Walaupun nanti setelah kita selesai sujud, dia goda kita lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi pada saat kita sujud, syaitan lari tunggang langgang karena mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak sujud. Yang berikutnya aja mas saya muliakan, sujud ataupun as-sajadah ini merupakan sarana kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian rukun salat kita, rukun yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sujud. Karena di situ simbol kepasrahan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih menggunakan nama suratnya As-Sajadah, surat sujud.
dari sisi nama memberikan pemahaman kepada kita tentang apa yang akan dibahas dalam surat ini, tentang sujud. Jadi konten isi surat bisa kita lihat dari nama surat. Surat ini diturunkan di Mekah. Surat yang ke-32. Jumlah ayatnya 30. Dimulai dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Surat yang dimulai dengan potongan-potongan kata. Jumhur mufassirin menyebutkan bahwasanya makna hakiki daripada Alif Lam Mim ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tapi hikmah dimulai surat-surat Al-Quran dengan huruf-huruf yang terpotong-potong atau huruf muqatta'ah itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahasia Alif Lam Mim adalah selalu menggunakan pembahasan tentang Al-Quran. Coba kita kembali ke Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini juga sama. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dari pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Jemaah saya muliakan, surat ini ingin menjelaskan kepada kita tentang faktor-faktor yang membuat manusia atau alam semesta itu sujud. Karena tema suratnya adalah sujud, sajadah. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, min Rabbil Alamin. Karena Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang memuat semua perintah dan larangan dan kemaslahatan manusia dunia akhirat, maka kita harus sujud kepada yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada dalam keduanya. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada dalam keduanya, maka alam semesta juga sujud sebagaimana manusia sujud. Jangan kita pikir, jangan kita sangka hanya kita saja yang sujud. Alam semesta dan apa-apa yang ada sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya dan kaifiatnya masing-masing. Jadi tatkala tadi kita sujud, sesungguhnya makhluk-makhluk Allah lain di alam semesta ini sujud dengan caranya sendiri. Yang ketiga, faktor yang membuat kita harus sujud adalah yudabbirul amra minas sama'. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dialah Allah yang mengurus segala
kebutuhan, urusan, baik itu di langit maupun di bumi. Allah yang mengurusi, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan kadarnya. Karena Allah yang subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikan kadarnya, Allah yang mengurusi semuanya, maka sudah pantas makhluk-makhluknya yang diurusi ini tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk sujud. Yang keempat yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus menjelaskan tentang manusia yang diperintahkan untuk sujud. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Adam diciptakan dari tanah, kemudian anak-anak Adam diciptakan dari setetes air mani. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian dia sempurnakan penciptaannya, dia tiupkan ruhnya, kemudian dia beri potensi pendengaran dan penglihatan. Atas dasar penciptaan, potensi mata, potensi telinga, dan nikmat-nikmat lainnya, makanya Allah perintahkan kepada manusia untuk sujud. Tapi masalahnya adalah qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur atas nikmat yang banyak itu. Jamaah saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat ini, ayat yang ke-9, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian semua bersyukur kepada Allah SWT. Makanya bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks ayat ini adalah sujud. Makin banyak sujud, bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sujud atau kurang sujud, itu namanya kita kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan ini adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk sujud sebanyak-banyaknya. Karena puasa tarbiyah untuk sujud, pendidikan untuk membuat kita banyak sujud. Bukan hanya sujud dalam sholat, kita berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga dan apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa hati, puasa tangan, puasa kaki dan sebagainya adalah bentuk daripada sujudnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masa muliakan, setelah ini manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mau sujud, ada yang tidak mau sujud. Yang tidak mau sujud di ayat 12 sampai 14, mereka lah orang-orang yang durhaka, mereka lah orang-orang yang pendosa, mereka lah orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kedua di ayat ke-14, ke-15 sampai ke-17, itu orang-orang yang beriman. Jadi dalam konteks sujud ini ada yang ingkar, ada yang beriman. Yang ingkar di ayat 13 sampai 15, ayat 12 sampai 14. Sedangkan orang mukmin ayat ke-15 sampai 17. Jadi ada dua golongan manusia. Karena ada dua golongan manusia, yang ingkar dan yang mukmin, maka balasannya juga dua. Yang ingkar, dia balasannya adalah neraka. Yang mukmin balasannya adalah surga.
yang mukmin di ayat yang ke-19. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Sedangkan yang orang kafir, orang fasik, orang yang ingkar di ayat yang ke-20 sampai 21. Kemudian di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cerita masa lalu umat-umat terdahulu yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, umat-umat terdahulu yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi umat-umat terdahulu mendapatkan balasan, mendapatkan keberkahan, kemaslahatan, dan berlaku sunnatullah. Begitu juga umat-umat terdahulu yang tidak mau sujud, yang tidak bersyukur, yang tidak mau taat juga mendapatkan balasannya. Jadi ini profil manusia yang mukmin dan manusia yang kafir, yang mau dan tidak mau sujud. Kemudian profil umat, kumpulan bangsa etnis yang mau sujud dan yang tidak mau sujud. Tapi ingat, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Nanti di akhirat mereka akan ditunggu. Mereka akan ditunggu, dipertanggungjawabkan semua amal mereka yang mau sujud dan yang tidak mau sujud. Semuanya akan dipertanggungjawabkan amal, semuanya akan diminta hisabnya. Kira-kira ini bagian daripada gambaran umum surat As-Sajdah yang kita baca setiap subuh Jumat. Mudah-mudahan kita makin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam salat maupun di luar salat, baik lahir maupun batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.